Penuntun Guru, Bagian 1, Ikhtisar, Ayat Inti, Markus 5 ayat 6-9, dan ayat 22-34. Fokus pelajaran, Markus 5. Pendahuluan, Markus 5 dan 6 membahas topik yang mirip dengan topik Markus 1. Dalam bab 5 dan 6, kita mencatat Yesus melakukan mukjizat, seperti mengusir setan, menyembuhkan orang, dan mengabarkan Injil. Karena itu, studi kita akan mengulas peristiwa-peristiwa terpilih dari kedua bab yang membahas berbagai topik ini. Tema pelajaran, studi minggu ini membahas dua mukjizat Yesus. Kisah pertama adalah kisah tentang seorang pria, anggota komunitas non-Yahudi, yang dirasuki oleh roh jahat. Narasi lainnya adalah kisah tentang seorang wanita, najis, yang merupakan anggota komunitas Yahudi. 1. Yesus dan Legiun. Markus melaporkan bahwa Yesus melakukan perjalanan ke Gadara, komunitas non-Yahudi, dan seketika itu juga seorang laki-laki dari kuburan yang kerasukan roh jahat menemuinya. Markus 5 ayat 2. Sebagai hasil dari pertemuan ini, Yesus menyembuhkan orang itu. 2. Yesus dan penyembuhan dua putri. Ketika Yesus kembali ke komunitasnya sendiri, seorang pejabat sinagoge, Yairus, datang menemuinya dan memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya, katanya, "Anakku perempuan hampir mati." Markus 5 ayat 23. Yesus menyembuhkan putri Yairus, selain menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Bagian 2, komentar, Yesus dan Legiun. Markus sering memberikan rincian geografis untuk menyoroti pelayanan Yesus di tempat-tempat yang jauh dari kampung halamannya. Elemen-elemen naratif tersebut menyiratkan niat yang jelas dari pihak Yesus, untuk menjangkau orang-orang bukan Yahudi di wilayah mereka sendiri. Misalnya, dalam Markus 4 ayat 35, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dan sekali lagi, dalam Markus 5 ayat 1, referensi geopolitik lainnya diberikan, mereka tiba di seberang laut, di daerah orang Gerasa. Kota orang Gerasa, Gerasa, adalah sebuah distrik di Dekapolis, Markus 5 ayat 20. Fakta bahwa di dekat kota itu ada sekawanan besar babi sedang makan di dekatnya, Markus 5 ayat 11, membantu kita untuk menyimpulkan bahwa itu adalah kota orang kafir. Kelly R. Iverson menawarkan pengantar yang akurat untuk pelayanan Yesus di wilayah orang kafir. Dia menyatakan, episode itu menandai dimulainya serangkaian perjalanan yang disengaja ke wilayah orang kafir yang dilakukan oleh Yesus. Pertemuan pertama dengan orang-orang kafir di luar tanah air Yahudi terjadi di sebelah timur Laut Galilea di wilayah Gerasa. Kisah orang Gerasa yang kerasukan setan menekankan kuasa Yesus, meresmikan misi di antara orang-orang kafir, dan meramalkan pelayanan masa depan di wilayah orang kafir. Ini adalah misi persiapan yang membuka jalan bagi kepulangannya ke wilayah itu di kemudian hari dalam narasi. Kelly R. Iverson, Gentiles in the Gospel of Mark, halaman 20. Jadi, bagian terakhir dari Markus 4, dan awal dari Markus 5, menyingkapkan transisi dalam pelayanan Yesus dari lingkungan Yahudi ke lokasi non-Yahudi. Akan tetapi, ada satu elemen umum yang Yesus temui di masing-masing dari dua lokasi ini, kekuatan setan. Menurut Markus, Yesus memulai pelayanannya di antara orang-orang Yahudi. Mukjizat pertama Yesus terjadi di sebuah sinagoge, lingkungan Yahudi, di mana seorang pria yang kerasukan roh jahat berteriak,
Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Markus 1 ayat 24. Sekarang, ketika Yesus memulai pelayanannya di antara wilayah-wilayah non-Yahudi, kita melihat skenario yang serupa. Markus 5 ayat 2 memberitahu kita, ketika ia turun dari perahu, tiba-tiba seorang laki-laki dari pekuburan yang kerasukan roh jahat menemui dia. Baik di sinagogi ahli-ahli Taurat maupun di antara orang-orang non-Yahudi, ada orang-orang yang kerasukan roh jahat yang perlu disembuhkan. Dalam kedua situasi tersebut, ada orang-orang yang ditawan oleh setan. Yesus datang untuk mengembalikan orang-orang ini ke kerajaannya. Markus 5 ayat 7-9 menggambarkan dialog antara Yesus dan setan-setan. Interaksi tersebut mengikuti pola yang serupa, seperti yang terlihat dalam Markus 1 ayat 23-25. Sambil berteriak dengan suara nyaring, ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, janganlah siksa aku." Markus 5 ayat 7. Yang menarik, setan-setan itu mengenali siapa Yesus. Mereka berkata kepadanya, "Engkau adalah yang kudus dari Allah." Markus 1 ayat 24, "Engkau adalah anak Allah." Markus 3 ayat 11, dan "Anak Allah yang Maha Tinggi." Markus 5 ayat 7. Khususnya, beberapa pernyataan kristologis dalam Injil berasal dari mulut setan. Dari para guru Israel, umat Allah sendiri, tidak ada pengakuan seperti itu yang memiliki kekuatan dan signifikansi yang sama. Mari kita pertimbangkan informasi yang diberikan Markus tentang orang yang dirasuki banyak setan. Orang itu mengaku bernama Legion. Legiun adalah unit militer Romawi yang jumlahnya sekitar 5 hingga 6.000 prajurit infanteri. Lihat Robert Hastings, Mark, Grand Rapids halaman 255. Tidak peduli seberapa kewalahan manusia oleh kekuatan jahat seperti itu, tidak ada entitas setan yang dapat melawan atau mengalahkan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Nasib orang yang kerasukan setan ini kejam dan berdarah. Markus 5 ayat 5 menggambarkan kesengsaraan dan penderitaannya. Siang malam ia terus-menerus berteriak di pekuburan dan di gunung-gunung, dan memukuli dirinya dengan batu, mengenai orang yang kerasukan setan. Larry Hurtado menulis, orang itu digambarkan sebagai tawanan penuh kuasa jahat dan tidak dapat ditolong oleh manusia manapun. Markus 5 ayat 2-4. Lebih jauh, tempat tinggalnya di antara kuburan, tempat tinggal orang mati, hampir membuatnya seperti zombie, orang mati yang hidup. Akhirnya, ia merusak dirinya sendiri, Markus 5 ayat 5, dan jelas tersiksa. Semua ini adalah gambaran yang kuat tentang bagaimana perjanjian baru menggambarkan kondisi manusia yang terpisah dari Kristus, mati secara rohani dan terikat pada kejahatan. Hurtado, Mark Peabody, Hendrickson Publisher tahun 1989, halaman 83, Markus 5 ayat 4 juga memberitahu kita bahwa tidak seorang pun cukup kuat untuk menjinakkannya. Tidak seorang pun, kata Markus, sampai Yesus datang kepadanya. Setelah perjumpaannya dengan Yesus, orang yang sebelumnya memiliki legiun, Markus 5 ayat 15, dan yang telah dirasuki setan, sekarang duduk dengan tenang, berpakaian, dan waras. Kuasa pembebasan seperti itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus.
Dia yang telah menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Markus 4 ayat 39, juga dapat memerintahkan roh-roh jahat, dengan kata-kata, "Keluarlah dari orang itu." Markus 5 ayat 8. Semua kuasa kegelapan ditundukkan oleh otoritas Yesus. Yesus dan penyembuhan dua putri. Dalam Markus 5 ayat 21, Markus memperkenalkan bagian narasi baru, kejadian di mana Yesus campur tangan demi dua putri Allah. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan putri Yairus, Markus 5 ayat 25. Bagian ini berisi penanda geopolitik lain dalam perjalanan Yesus. Ia telah menyeberang lagi dengan perahu ke seberang, Markus 5 ayat 21. Ia telah kembali dari melayani di wilayah non-Yahudi, sekarang latarnya beralih ke latar belakang Yahudi lagi. Markus menegaskan perubahan ini dalam campur tangan Yesus demi pejabat sinagoge, Yairus. Orang penting ini memasuki latar dengan sikap yang sama seperti orang yang kerasukan setan dalam Markus 5 ayat 6, ia tersungkur di kaki Yesus, Markus 5 ayat 22. Permintaan Yairus atas nama putrinya adalah agar Yesus menumpangkan tanganmu atasnya, supaya ia sembuh dan hidup, Markus 5 ayat 23. Pada saat itu, seorang wanita yang putus asa menyela narasi tersebut. Ingatlah bahwa Yesus baru saja datang setelah menyembuhkan seorang pria yang telah dirasuki oleh banyak roh jahat. Dan sekarang dia mengalihkan perhatiannya yang penuh belas kasihan kepada seorang wanita yang najis. Karena penyakitnya, ia menjadi najis secara ritual dan terpisah dari kehidupan keagamaan Israel. Jika seorang perempuan mengeluarkan lelehan darah selama beberapa hari, bukan pada waktu ia sedang haid, atau jika ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu itu, maka selama lelehannya yang najis itu ia harus terus seperti orang yang sedang haid. Ia najis. Imamat 15 ayat 25. Komentator M. Eugene Boring menambahkan dimensi lain pada penderitaan yang berkaitan dengan penyakitnya, karena pendarahan vagina melarang pernikahan dan menjadi alasan perceraian. Dalam pemahaman budaya yang dianutnya, wanita tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai wanita untuk melahirkan kehidupan baru sebagai seorang ibu. Selain itu, dia menjadi miskin karena dia telah menghabiskan semua uangnya untuk berobat ke dokter tetapi tidak ada hasilnya. Komentator tersebut menambahkan, seperti orang kusta dalam Markus pukul 1.40, hidupnya sebenarnya adalah kematian yang hidup, dan penyembuhannya akan menjadi pemulihan kehidupan. Seperti anak yang menunggu di rumah Yairus, dia tidak memiliki harapan manusia. Boring, Mark A. Komentari halaman 160. Pada akhirnya, Yesus menghidupkan kembali dua orang, seorang wanita, yang hampir mati secara fisik dan sosial, hidup dalam isolasi karena kondisinya, dan putri Yairus, seorang gadis berusia 12 tahun yang sudah meninggal. Dalam kedua kasus tersebut, sentuhan penyembuhan muncul dalam narasi. Perempuan itu menyentuh jubah Yesus, dan Yesus menyentuh tangan gadis itu. Akan tetapi, penulis mencoba menjelaskan kepada para pembaca bahwa bukan sentuhan perempuan itu sendiri yang mendatangkan kesembuhan baginya. Sebaliknya, iman perempuan yang mengalami pendarahan dan Yairuslah yang mendatangkan hasil yang diinginkan. Dalam kasus pertama, Yesus menghibur perempuan itu dengan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Markus 5 ayat 34. Dalam kasus kedua, Yesus mendorong ayah gadis itu,
Yairus, untuk tetap percaya bahwa putrinya akan dibangkitkan kembali. Markus 5 ayat 36, bagian 3, penerapan dalam kehidupan. 1 Markus, dan juga ketiga penulis Injil lainnya, menggambarkan pertentangan beberapa guru dan pemimpin Yahudi di sinagoge terhadap Yesus. Akan tetapi, pertentangan ini tidak membatasi keterlibatan Yesus dalam agama di sinagoge, maupun pekerjaannya demi orang-orang di komunitasnya. Misalnya, Markus 1 ayat 21 menceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya datanglah ke Kapernaum. Sesudah hari Sabat Yesus segera masuk ke sinagoge dan mulai mengajar. Mukjizat pertama Yesus yang dicatat dalam Injil Markus terjadi di sinagoge. Pada waktu itu ada seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat di rumah ibadat mereka. Markus 1 ayat 23. Kemudian, dalam Markus 5 ayat 22, Yesus melayani salah seorang pemimpin rumah ibadat. 2. Terkadang kita menghadapi perselisihan dengan pemimpin tertentu atau anggota lain dari komunitas gereja kita. Sejauh mana kita membiarkan perselisihan ini memengaruhi keyakinan atau hubungan kita dengan komunitas kita? Bagaimana contoh Yesus memberi kita wawasan tentang bagaimana bertindak dalam situasi seperti itu? 3. Yesus pergi keluar komunitas imannya sendiri untuk menjangkau orang-orang dari komunitas non-Yahudi. Apa yang kita lakukan untuk menjangkau orang-orang di luar tembok kita demi kerajaan Allah? Pertimbangkan dalam jawaban Anda, Markus 6 ayat 34. Yesus melihat sekumpulan besar orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.